Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus melimpah-limpah atas kita sekalian. Tak peduli kita kaya atau tidak kaya, pintar atau kurang pintar, ganteng cantik atau kurang ganteng dan kurang cantik, sudah besar atau masih kecil, kasih Yesus Tuhan kita tetap selamanya. Seperti lagu burung pipit yang kecil, Tuhan tidak pernah lupa sekecil apapun kita. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman, lalu memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, dan masuk dalam doa pembukaan, mari kita menyanyikan lagu burung pipit dulu ya adik-adik. Lalu setelah itu Kak Nur akan membawakan dalam doa pembukaan. Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus untuk kebaikan-Mu yang kami terima sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah pelayanan anak. Tuhan, kiranya Engkau berkati kakak-kakak pelayan yang bertugas, supaya mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik dan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga menyerahkan adik-adik pelayan kami yang akan mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh bertumbuh di dalam iman percaya mereka, di dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan, dan pembacaannya terambil dari kitab Kejadian, pasal 9, ayat 1-3. Kitab Kejadian, pasal 9, ayat 1-3, yang menyatakan demikian. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Saat Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya, Dia membuat manusia menurut gambarnya sendiri untuk tinggal di sini dan menjaga dunia. Namun, manusia mulai melakukan hal-hal jahat dan berhenti mengikuti perintahnya. Mereka tidak berdoa padanya dan mereka hanya merawat kenyamanan mereka sendiri. Tuhan memutuskan untuk menghancurkan bumi dan semua orang di dalamnya. Hanya ada satu orang yang mencintai Tuhan, Nuh. Nuh mencintai dan menyembah Tuhan. Dia percaya pada Tuhan meskipun tidak ada orang lain yang melakukannya. Dia juga mengajar keluarganya untuk mencintai dan takut akan Tuhan. Suatu hari Tuhan berbicara kepada Nuh. Nuh, kamu orang baik. Anda benar.
Dan Anda menjalani kehidupan yang baik dengan keluarga Anda, tapi dunia telah menjadi jahat dan semua orang di dunia layak mati. Nuh kaget dengan apa yang dia dengar, tapi dia tetap tenang. Tapi Tuhan, ini orang-orang-Mu, kasihanilah mereka. No, dunia harus dihancurkan. Aku akan mengirimkan banjir besar yang akan menghancurkan seluruh bumi. Akan turun hujan tanpa henti selama 40 hari. Setiap makhluk hidup di bumi akan dihancurkan. Jadilah itu, biarkan keinginanmu selesai. Jangan takut pada Nuh. Saya datang untuk memperingatkan Anda karena Anda telah menjadi orang yang baik dan Anda dan keluarga akan selamat dari banjir. Anda perlu belas kasihan Tuhanku. Anda harus membangun bahtera untukmu dan keluargamu. Apakah bahtera itu Tuanku? Bahtera adalah perahu kayu besar. Anda akan membangun bahtera ini untuk melindungi keluarga Anda dari banjir. Bahtera itu harus cukup besar untuk keluargamu dan Anda juga akan membawa banyak hewan bersamamu agar mereka tetap bertahan juga. Tapi Tuhan, saya tidak memiliki pengetahuan tentang membangun bahtera. Bagaimana saya bisa melakukan ini? Jangan khawatir, saya akan memberi semua instruksi yang Anda butuhkan. Ikuti saja perintahku dan Anda akan dapat membangunnya tanpa masalah. Baik Tuhanku, saya akan mengikuti instruksi Anda dan melakukan apa yang Anda katakan. Anda juga harus berbicara dengan orang-orang sekitar Anda dan mencoba meyakinkan mereka untuk memperbaiki cara mereka. Katakan pada mereka untuk menoleh padaku dan doakan aku serta takut padaku. Katakan pada mereka untuk bersikap baik dan melakukan hal-hal yang baik. Katakan pada mereka juga untuk berhenti bersikap egois dan menjalani hidup yang baik. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan, Tuanku. Dan sebagai petunjuk Tuhan, Nuh mulai menebang pohon. Dia membuat papan besar dari kayu untuk membangun bahtera. Orang-orang mulai memperhatikan apa yang dilakukan Nuh. Mereka berkumpul di sekelilingnya saat dia membentuk papan dan menumpuknya. Mereka penasaran. Nuh, apa yang sedang kamu lakukan? Halo teman, saya sedang membangun bahtera. Apakah bahtera itu? Ini adalah perahu besar temanku. Itu akan melindungi saya dan keluarga saya dari banjir. Banjir apa? Temanku sayang, Tuhan pencipta kita berbicara kepada saya. Dia berkata bahwa dia marah kepada orang-orang dan dia akan menghancurkan semua makhluk hidup dengan banjir. Noko sayang, kami tidak mengerti. Dari mana datangnya banjir ini? Tuhan akan mengirimkan hujan lebat. Akan turun selama 40 hari. Dan banjir akan datang dan melenyapkan segalanya. Anda bisa menghentikan ini. Tuhan marah dengan cara hidup Anda. Anda hanya perlu berpaling padanya dan memperbaiki cara hidup Anda. Berdoa padanya, minta maaf padanya, dan Anda akan diselamatkan. Anda bisa ikut dengan saya di dalam bahtera, dan Anda akan diselamatkan dari banjir. No, apakah kamu sudah gila? Anda tidak masuk akal. Kenapa kamu melakukan semua ini? Berhenti membangun bahtera yang tidak masuk akal ini dan menjaga keluargamu saja. Maaf temanku, ini pekerjaanku. Tuhan telah meminta saya untuk melakukan ini. Saya harus mematuhinya. Saya akan membangun bahtera ini seperti yang dia katakan pada saya. Penduduk desa pun tertawa keras dan kembali ke rumah mereka. Sekarang, Nuh telah mengumpulkan semua biji-bijian makanan, benih, dan hewan. Dia menyimpan biji-bijian makanan dalam bahtera. Tuhan kemudian membuat hewan datang berpasangan, setiap hewan dan burung di bumi, menunggu antrian dengan sabar untuk memasuki bahtera. Ada singa, harimau, gajah, ular, burung beo, zebra, semuanya. 2 per 2, mereka memasuki bahtera. Kemudian Nuh memanggil penduduk desa dan sekali lagi mengundang mereka untuk masuk bahtera. Orang-orang masih menolak untuk percaya padanya. Mereka tidak mengerti mengapa dia mengumpulkan hewan dan menempatkannya di bahtera. Mereka terus berdosa dan melawan Tuhan, dan mereka menolak untuk masuk. Kamu bilang akan turun hujan selama 40 hari, Nuh. Saya tidak melihat setetes pun hujan dimanapun. Apakah Anda masih berpikir bahwa Anda masuk akal? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa ini Tuhan akan menyelamatkanmu? Anda telah mempermalukan diri sendiri dan mencoba membuat kita semua menjadi bodoh juga. Saya percaya pada Tuhanku. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya. Dia selalu membimbing saya untuk melakukan apa yang benar.
Saya masih mengundang Anda untuk bergabung dengan saya di dalam bahtera. Anda akan diselamatkan. Kami tidak akan masuk ke dalam bahtera bodohmu. Lakukan sesukamu. Tinggalkan kami sendiri sekarang. Setelah Nuh selesai mengisi bahtera dengan binatang, Tuhan menyuruh Nuh untuk mengumpulkan keluarganya. Bawa mereka ke dalam bahtera. Begitu mereka masuki bahtera, pintu ditutup dan bahtera ditutup rapat. Segera setelah bahtera itu disegel, tetesan pertama hujan mulai turun di bumi. Penduduk desa tercengang karena sudah tidak lama tidak turun hujan. Segera hujan turun dengan deras dan awan guntur yang besar berkumpul di sekitar desa. Hujan turun terus-menerus selama berhari-hari dan segera air membanjiri desa. Bahtera itu lalu mulai mengapung di atas air. Orang-orang di desa pun lari mencari perlindungan karena rumah mereka tersapu banjir. Sedangkan Nuh, keluarganya, dan hewan yang dibawanya aman dan hangat di dalam bahtera. Hujan turun deras selama 40 hari dan pada akhirnya tidak ada apa-apa selain air di sekelilingnya. Semua makhluk hidup tenggelam dan bahkan gunung tertinggi tertutup oleh banjir. Nuh melihat keluar jendela bahtera. Dia tidak bisa melihat apapun kecuali air di sekitar. Setelah 40 hari 40 malam hujan berhenti. Permukaan air perlahan mulai turun. Bahtera terus berlayar. Keluarga Nuh dan para hewan, mereka terus berlayar mencari lahan yang kering. Setelah beberapa hari Nuh mengirim burung merpati untuk mencari lahan yang kering. Merpati kembali karena tidak bisa temukan tempat untuk membuat sarang. Air masih menutupi setiap petak lahan kering. Nuh menunggu selama 1 minggu dan kemudian mengirim burung merpati itu lagi. Kali ini merpati kembali dengan membawa ranting zaitun. Itu berarti permukaan air telah mulai turun. Nuh menunggu selama 1 minggu lagi dan kali ini ia melepaskan merpati keluar, namun tidak kembali. Itu pertanda air sudah surut di bawah dan ada lahan kering. Segera bahtera itu sampai di puncak gunung yang kering. Kemudian Tuhan berbicara kepada Nuh. Nuh, sekarang aman bagi Anda dan keluarga Anda untuk meninggalkan bahtera. Anda bisa melangkah ke darat. Anda sekarang dapat menjalani hidup baru bersama keluarga Anda. Lepaskan semua hewan, biarkan mereka sekali lagi menjelajahi bumi. Terima kasih Tuhanku, saya berterima kasih atas cinta dan keyakinan Anda pada saya. Anda telah membuat saya aman melalui semua ini dan keluargaku hidup dan sehat karena Engkau. Kami berhutang hidup kami kepadamu. Anda adalah orang yang benar, Nuh. Keyakinan Anda pada saya telah menyelamatkan Anda. Keluarga Anda telah diselamatkan karena perbuatan baik Anda. Saya berjanji bahwa saya tidak akan pernah lagi mengirimkan banjir. Sebagai pengingat akan janji ini, Tuhan menciptakan pelangi yang indah. Nuh dan keluarganya hidup lama di bumi. Mereka memiliki banyak anak dan segera anak dan cucu Nuh pun tersebar di seluruh dunia.
Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kami, menemani kami dimanapun kami berada. Kami juga bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menciptakan segala sesuatunya untuk kami dapat menikmati alam yang indah. Kami dapat menikmati hari-hari yang indah di rumah kami masing-masing, di lingkungan kami masing-masing. Dan Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan memampukan kami, anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak layan di GPIB Galilea Cilacap, untuk selalu merawat ciptaan Tuhan, selalu memelihara ciptaan Tuhan, supaya semuanya terpelihara dengan baik. Tuhan Yesus, kami berjanji untuk menjadi anak-anak yang baik, yang semakin dengar-dengaran akan perintah Tuhan, dan terutama selalu bersyukur untuk setiap ciptaan Tuhan. Kami juga mengucap syukur bahwa di rumah kami selalu tersedia makanan dan minuman bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan buat papa, mama, buat keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami juga mengucap syukur untuk gereja di mana kami dapat beribadah, bersekutu. Kami berdoa Tuhan, meskipun saat ini, beberapa hari ini, beberapa bulan ini, kami selalu beribadah secara online, melalui channel YouTube ataupun melalui Zoom, tapi kami percaya dimanapun kami berada, dimanapun kami beribadah, Tuhan Yesus juga hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati dan menyertai kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik-adik layan yang saat ini sedang sakit, dimanapun berada, di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan Yesus berikan kesembuhan, Tuhan berikan kesehatan selalu kepada adik-adik layan kami. Juga kepada adik-adik layan yang sedang sedih, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan selalu. Saat ini Tuhan, kami khusus berdoa untuk mulai besok hari Senin, adik-adik layan kami yang kelas 1 sampai kelas 5 akan mengikuti penilaian akhir semester atau ujian kenaikan kelas. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus bantu, di mana waktu yang singkat ini adik-adik layan boleh belajar lebih giat, sehingga besok mulai hari Senin dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan dengan baik. Baik mereka yang mengerjakan di sekolah maupun mengerjakannya di rumah, biarlah mereka boleh mengandalkan Tuhan saja, supaya hasil yang diperoleh bisa membawa mereka naik ke kelas yang lebih tinggi. Juga untuk adik-adik layan yang kelas 6 yang sedang mencari sekolah di tingkat yang lebih lanjut yaitu SMP, Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menyertai supaya mereka dapat mendapatkan sekolah yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang kami laksanakan hari ini. Kami percaya bahwa ibadah ini boleh menjadi sesuatu yang indah buat anak-anak kami. Berkati juga untuk setiap kakak-kakak layan yang selalu melayani, baik melalui channel YouTube. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati. Juga untuk pelayanan di gereja, para majelis, ibu pendeta dan keluarga, Tuhan juga berkati selalu. Untuk para pengurus-pengurus komisi-komisi dan pelayan-pelayan yang lain, Tuhan Yesus juga berkati selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan dan film yang barusan kita tonton, menunjukkan betapa besar, kuat, dan perkasanya Tuhan kita. Tuhan sanggup mendatangkan banjir bah yang menenggelamkan seluruh muka bumi, menghukum seluruh orang yang berdosa. Namun Tuhan Allah juga menunjukkan kasih-Nya. Meskipun sedikit, hanya 8 orang, Tuhan tetap menyelamatkan Nuh dan keluarganya, dan tentu juga hewan-hewannya, adik-adik. Dan dari kisah Nuh dan keluarganya, kita juga diajarkan bahwa Tuhan Allah menganggap kita manusia yang berkenan kepadanya sebagai partner atau teman sekerjanya. Karena Allah bisa saja membuat bahtera yang berpuluh-puluh atau bahkan berjuta-juta kali lipat lebih besar dari bahtera Nuh, hanya dengan cara bersabda saja, seperti saat Ia menjadikan langit dan bumi beserta isinya. Namun Allah justru meminta Nuh
dan keluarganya yang membuat bahtera itu. Itu karena Allah begitu menghargai manusia seperti kita. Oleh karena itu, Tuhan Allah tidak hanya menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Di dalam ayat 1 tadi, pembacaan Alkitab tadi maksudnya, Tuhan Allah bahkan memberkati Nuh yang taat, bahwa ia akan memiliki anak cucu dan keturunan yang sangat-sangat banyak, hingga memenuhi bumi seperti sekarang, agar dapat menguasai seluruh hewan, burung, ikan, dan tumbuh-tumbuhan, seperti di ayat 2 dan ketiga. Namun bukan untuk dirusak ya adik-adik, seperti orang-orang di zaman Nuh dulu, yang akibatnya mendatangkan amarah Tuhan. Namun untuk kita rawat, kita jaga, dan kita nikmati seperti yang Nuh lakukan. Karena itu, adik-adik, mari kita mulai menjaga dan merawat segala ciptaan Tuhan di sekitar kita, seperti merawat tanam-tanaman dan hewan dengan penuh kasih sayang, menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap bersih dan sehat, dan berhenti merusak tanaman dan lingkungan ataupun menyakiti binatang, apalagi menyakiti sesama kita, teman-teman, ataupun saudara-saudara kita. Jadilah anak yang taat seperti Nuh, tetap rajin berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Dan ingatkan juga, serta ajak teman-teman atau saudara-saudara kita yang malas agar mereka menjadi rajin berdoa, beribadah kepada Tuhan, dan pergi ke gereja. lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, Raja dari segala raja yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa sudah melancarkan ibadah minggu pelayan anak
secara online hari ini hingga selesai. Bapa berkati agar firman yang kami dengar tentang Nabi Nuh menjadikan kami hamba yang taat, patuh, dan rajin berdoa. Berkati Bapa agar kami senantiasa menjadi hamba-Mu yang selalu menjalankan firman-Mu. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Ampunilah seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lebat